Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang terkasih. Sungguh bersyukur kalau kita bisa melewati sepanjang malam dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini kita akan mengawali perjalanan dan aktivitas hidup kita dengan doa pagi. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menaungi hidup kami. Tuhan juga berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Tuntunlah hidup kami hari ini dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus yang mengajar kami untuk memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 365B bait yang pertama. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Sahabat Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4 yang mengatakan demikian. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setahu saya hingga hari ini tidak ada orang yang senang didustai atau dibohongi. Saya pernah mengalami didustai orang. Ada orang yang pinjam uang, dia berjanji akan mengembalikan dalam waktu seminggu, namun setelah seminggu ternyata dia tidak muncul sama sekali. Suatu kali ketemu di gereja, dia juga tenang saja, menyalami saya dan tidak bicara apapun seperti tidak terjadi apa-apa. Saudara, bagaimana dengan Ananias dan Safira yang mendustai Allah? Kita sudah tahu kisah mereka. Akhirnya mereka harus meninggal dunia karena mereka mendustai Allah. Sebenarnya masalahnya adalah mengapa mereka harus mendustai Allah dalam memberikan persembahan. Saudara, kisah Ananias dan Safira ini didahului dengan kisah jemaat mula-mula yang memiliki kemurahan hati setelah mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Ada di antara mereka yang menjual tanah atau rumah mereka dan meletakkan hasil penjualan itu di depan kaki rasul-rasul. Demikian juga dengan Yusuf yang menjual ladangnya dan memberikan hasil penjualannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka melakukan itu karena hati mereka telah diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak punya keinginan untuk menyombongkan diri, tetapi mereka melakukan itu karena kemurahan hati mereka. Nampaknya Ananias dan Safira tidak ingin ketinggalan. Kalau orang-orang lain bisa melakukan seperti itu, tentu mereka juga bisa melakukannya. Akan tetapi dasar mereka untuk memberi adalah untuk kebanggaan diri,
untuk kesombongan diri. Maka sesungguhnya mereka tidak memiliki kerelaan hati yang dalam, kerelaan hati yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itulah mereka menahan sebagian hasil penjualan itu. Karena yang penting bagi mereka adalah mereka sudah bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka sudah memberi sama seperti orang-orang yang lain. Untuk itu, mereka berani berdusta dengan mengatakan bahwa mereka sudah memberikan seluruh hasil penjualan itu, padahal itu adalah setengahnya. Petrus tahu itu. Karena itu Petrus mengingatkan Ananias pada ayat 3 dan 4. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dengan peringatan ini seharusnya Ananias segera bertobat dan mengakui dosanya. Bukankah pada ayat 4 Petrus sudah mengatakan bahwa harta yang dijualnya itu adalah miliknya? Berapapun yang akan dipersembahkan itu terserah kepada Ananias. Namun untuk membayar kebanggaan dan kesombongan diri, dia berani mendustai Allah. Saudara, dusta ternyata bukan hal yang main-main. Apalagi kalau mendustai Allah. Setelah kita belajar dari pengalaman Ananias dan Safira, biarlah kita tidak pernah berniat apalagi melakukan dusta kepada Allah, supaya kita tidak binasa atau kehilangan hidup kita. Kalau kita mau memberi persembahan kepada Allah, baik berupa uang atau berupa apapun yang lain, berikanlah yang terbaik sesuai dengan kerelaan hati kita. Kita tidak perlu mendustai Allah. Kalau kita diminta pelayanan, kita mengatakan sanggup, namun ternyata kemudian kita mengatakan tidak bisa karena tidak punya waktu, atau kita melakukan hal yang lain. Kita tidak perlu mendustai Allah, karena Allah tahu segala hal yang ada dalam hidup kita. Allah tahu segala hal yang kita pikirkan. Maka jangan mendustai Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami agar tidak mendustai Allah seperti Ananias dan Safira. Berikanlah kepada kami hati yang selalu takut akan Allah. Pagi ini kami masih terus berdoa untuk semua pasien corona di berbagai rumah sakit, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tolong ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berkatilah para dokter dan tenaga medis yang menolong mereka. Kuatkan dan lindungilah mereka agar tetap sehat. Kami menyerahkan juga sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sakit. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun kami percaya Tuhan tahu kondisi mereka. Kuatkanlah iman mereka dan tolong sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pimpinan bangsa Indonesia, mulai dari presiden dan segenap jajarannya hingga para pemimpin di daerah. Berikanlah hati dan akal budi yang bijaksana agar para pimpinan bangsa kami dapat mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon Tuhan sertai dan berkati setiap hal yang kami kerjakan. Berikanlah kesehatan buat kami semua. Berikanlah kelancaran dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Berikanlah rezeki yang secukupnya untuk memelihara hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami agar selalu hidup takut akan Tuhan, supaya hidup kami selalu menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan.
Kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.